Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah. Sudah selesai. Kemarin sudah dibacakan kepada saudara-saudara sekalian. Tolong ini suaranya sudah dikeluarkan. Bahwa kita semua ini diajari dalam Islam, dalam ajaran Islam, untuk jangan sekali-kali, jangan pernah lupa kepada Allah. Tidak boleh lupa kepada Allah. Lupa kepada yang lain boleh. Lupa kepada Allah jangan. Ya. Makanya kita diajari melalui firman Allah dalam Al-Quran dan juga melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan apa yang disebutkan itu tadi. Selalu ingat kepada Allah atau selalu berzikir kepada Allah. Yang kemarin sudah dibacakan bahwa keutamaan zikir itu dalam sebuah hadis yang kemarin sudah dibacakan, hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan derajat hadisnya adalah sahih. Ya, menurut Ibnu Majah juga begitu sahih. Ya. Nah, bahwa keutamaan zikir itu lebih baik, ya, lebih banyak pahalanya daripada, bukan lebih baik ya, amalan berzikir kepada Allah itu adalah amalan yang membuat kalian itu menjadi lebih bersih, lebih suci, lebih bersih hatinya, lebih bersih amalannya atau perbuatannya di hadapan Allah. Dan zikir itu pula yang akan meninggikan derajat kita, kata Rasulullah, derajat kalian akan ditinggikan oleh Allah. Di akhirat nanti, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mungkin belum pernah mendengar, menurut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di surga itu ada 100 tingkatan, ada 100 tingkat, 100 derajat, 100 kelas lah. Kalau ibarat hotel di dunia ini ada hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Yang saya tahu, yang pernah saya rasakan tidur itu ya baru sampai di bintang 5. Yang bintang 6 belum pernah. Apalagi bintang 7, nanti sakit kepala. Ya. Itu hotel yang bintang 5 paling sedikit satu malam tidur di situ 2,5 juta di Indonesia ini. Di Mekah 4 juta yang kemarin Lina dan keluarga itu, ya Pak ya. Yang dalam real kalau dirupiahkan itu 4,5 juta. Padahal hotelnya sama dengan hotel yang ada di PIK itu. Hotel Swiss Hotel itu. Yang saya tahu di Jakarta di PIK 1 bukan PIK 2. Dan saya pernah tidur di situ juga. Gratis. Kalau bayar mikir-mikir saya. 2,5 juta ya. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau di hotel bintang 5 itu nyaman benar. Kasurnya itu nyaman. Masya Allah, Rasulullah SAW nggak pernah merasakan
di dunia, tapi di akhirat nanti jangan tanya beliau, udah kedudukannya sangat mulia nanti di sana. Nah, orang manusia di dunia ini tinggal di hotel atau tidur sebentar di hotel yang bintang 5 saja, yang harganya di Jakarta itu ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4,5 juta, ada yang 5 juta, bahkan yang terakhir saya dengar ada yang 7 juta, Pak. Masya Allah, 7 juta cuma untuk tidur guring semalam, makanannya nggak enak pula. Lebih baik disedekahkan ke masjid ini, sudah dapat pahala berlipat-lipat ganda. Ya. Jadi amalan zikir kepada Allah itu jangan disepelekan. Salat yang kita lakukan setiap hari itu juga zikir kepada Allah. Dimulai dari Allahu Akbar, itu zikir itu. Bismillahirrahmanirrahim, mau apa-apa itu zikir. Ingat kepada Allah. Nah, berzikir atau ingat kepada Allah itu, kata Rasulullah SAW, itu adalah sebaik-baik amalan kalian, sesuci-sucinya amalan kalian di hadapan Allah Raja kalian, setinggi-tingginya dalam derajat kalian di surga nanti. Dan berzikir kepada Allah itu khairil lakum, lebih baik bagi kalian, min infaqiz zahabi wal waraq, daripada mensedekahkan atau menginfakkan emas dan perak. Infak sodakoh emas, mau 5 gram kah, 10 gram kah, di masjid ini atau di mana saja, sedekahkan kepada orang, itu masih kalah dengan pahala berzikir kepada Allah. Makanya bagi saudara-saudara ya di antara kita atau di luar sana yang mohon maaf ya, kehidupannya masih susah, cari uangnya susah, dapat uangnya pun kalau bisa cuma sedikit nominalnya, jumlahnya. Ya, karena memang takdirnya dari Allah begitu, gak bisa menghasilkan uang yang banyak. Enggak apa-apa, saudara, sabar. Saudara-saudara sekalian, sudah sering saya sampaikan, di surga nanti, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, penghuni surga itu kebanyakan adalah orang-orang miskin di dunia. Yang kaya sedikit yang masuk surga. Ingat itu. Jadi jangan saudara banggakan kekayaannya. Jangan pernah saudara membanggakan kekayaannya, mentang-mentang orang kaya lalu menghina, merendahkan orang miskin. Jangan sekali-kali. Orang-orang kaya nanti sedikit yang masuk surga dan kebanyakan mereka masuk neraka. Itu menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara pernah ngaji, pernah mengikuti pengajian yang membicarakan tentang masalah itu. Jadi enggak apa-apa kita hidup miskin sebentar aja kok, paling 50 tahun mati sudah. 60 tahun mati, 70 tahun mati, 80 tahun wafat, 90 tahun meninggal dunia. Jadi enggak apa-apa. Saudara berzikir kepada Allah, nah itu akan meninggikan derajat saudara di hadapan Allah di surga nanti. Dan ini lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak. Bahkan lebih baik daripada amalan berjihad di jalan Allah. Itu yang diterangkan oleh Rasulullah. Ya, ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, wahai saudara-saudaraku, maulah, wahai sahabat-sahabatku, mau aku beritahu kepada kalian amalan yang lebih baik untuk kalian, yang mensucikan kalian, yang meningkatkan derajat kalian di hadapan Allah di surga nanti, yang lebih baik amalan itu daripada menginfakkan emas maupun perak, yang lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Qalu, mereka para sahabat menjawab, iya, bala, iya, mau wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, zikrullahi ta'ala, ingat kepada Allah yang maha tinggi. Itu berzikir. Ini menurut hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi di hadis nomor 3377 dan juga Imam Ibnu Majah di hadis nomor 3790. Ya, di Sahih Ibnu Majah dan Sahih Tirmidzi, derajatnya sahih. Juga dalam hadis yang kemarin terakhir sudah saya sampaikan mengenai firman Allah dalam hadis qudsi. Nah, sekarang hadis yang kemarin terputus karena waktu sudah habis adalah hadis berikut ini.
Ini masih hadis yang berbicara tentang keutamaan amalan berzikir. Jangan disepelekan berzikir itu. Daripada ngobrol di luar tadi itu, bapak-bapak, ibu-ibu itu, kalau habis sholat itu jangan keluar. Duduk di tempat tadi saudara sholat, masih banyak zikir yang belum diucapkan itu. 10 menit itu paling enggak itu kalau semuanya dibaca itu. Nanti kita sampaikan di sini. Ya, daripada saudara keluar ngobrol, nanti ngobrolnya ngalor ngidul kata orang Jawa, kesana kemari ngomongin apa-apa, ngomongin macam-macam, akhirnya ngomongin orang, nah kena dosa pula. Nah, hadis berikutnya kata Nabi, kata Rasulullah dalam hadis ini dikatakan, wa an Abdullah bin Busr, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Sahabat Abdullah bin Busr ini mengatakan, anna rajulan, bahwa dulu ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i'al Islam, sesungguhnya syariat Islam ini ya Allah, ya Rasulullah, syara'i'a jamak dari syariatun, syariah. Syariat-syariat Islam ini, aturan-aturan Islam ini ya Rasulullah, qad kathurat alayya, sungguh telah banyak atas diriku. Aku sudah banyak tahu wahai Rasulullah tentang aturan Islam, syariat Islam, amalan-amalan dalam Islam ini. Aku sudah tahu, banyak tahu wahai Rasulullah. Fa akhbirni, maka beritahukanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku wahai Rasulullah, bi syai'in, dengan sesuatu, maksudnya sesuatu amalan atau syariat atau amalan dalam Islam yang atasabatsu bih, aku akan pegang teguh dengannya, aku akan menetapinya, aku akan terus menerus mengamalkannya. Apa ya Rasulullah amalan dalam Islam ini yang lebih baik dari semua yang sudah aku ketahui? Qala, Rasulullah menjawab, apa saudara? Haji? Bukan. Umrah tiap tahun? Bukan. Apa? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. La yazalu, jangan, tiada henti-hentinya, janganlah berhenti, selalulah kamu, selalulah lisanuka, lisanmu, mulutmu, lidahmu, rabban, dalam keadaan basah, min dzikrillah. Basahnya bukan habis minum air, bukan. Basah karena zikir kepada Allah. Adalah baca Quran. Lama-lama kan mulutnya kita ini basah, keluar liurnya. Lama-lama kalau bacanya banyak bisa kering tuh ludahnya itu. Nah, jadi Nabi mengatakan, kalau kamu sudah tahu banyak syariat Islam, aturan Islam ini, amalan-amalan dalam Islam ini, ada amalan yang akan lebih meneguhkan hatimu, lebih menguatkan kamu, lebih menguatkan keimananmu, lebih menguatkan kebaikan kamu, derajat kamu juga akan naik. Apa itu? Jangan pernah berhenti mulutmu dalam keadaan basah karena zikir kepada Allah. Tuh, berzikir kepada Allah. Banyak macam-macamnya Pak, bukan hanya la ilaha illallah. Walaupun la ilaha illallah itu juga zikir, bahkan Nabi mengatakan afdhaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Ini hadis dalam riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dan derajatnya sahih. Ya, jadi itu keutamaannya. Berikutnya, waqala, dan juga telah bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sering saya sampaikan. Di masjid ini sudah sering disampaikan, mungkin di luar sana banyak saudara kita yang belum pernah mendengarkan. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, man qara'a harfan min kitabillah,
man barang siapa qara'a dia membaca harfan, satu huruf saja, min kitabillahi dari kitab Allah, dari Al-Quran maksudnya, falahu maka untuk dia, kata Nabi, bihi dengannya, dengan amalan dia membaca satu huruf itu, hasanatun, dia dapat pahala satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan satu kebaikan itu bi asyri amsalihha, akan dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi 10 kali yang semisalnya. Jadi kalau orang membaca satu huruf dari Al-Quran itu dapat 10 kebaikan, 10 hasanah, sama dengan saudara sedekah kepada 10 orang, bagi-bagi amplop, angpau kepada 10 orang. Itu sama dengan baca satu huruf Al-Quran. Tuh. Lalu Nabi mengatakan, la aqulu, aku tidak mengatakan, tidaklah aku berkata, alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin akan tetapi alifun. Alif itu harfun satu huruf, walamun dan lam itu harfun satu huruf, wa mimun harfun dan mim itu satu huruf. Jadi kalau kita duduk diam di rumah karena nggak ada kerjaan, nggak punya pekerjaan, atau lagi istirahat, selesai mengerjakan pekerjaannya, duduk baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru baca satu ayat itu saja sudah dapat 30 hasanah, Pak. Karena satu hurufnya 10 hasanah. 3 huruf ini 30. Itulah sebabnya kalau kita baca Al-Quran jangan diseret. Jangan sampai kita baca Al-Quran ada satu huruf yang enggak terbaca. Enggak boleh. Huruf mati pun harus terucap, terdengar. Nah, biasanya kata-kata minhu. Kalau di waqaf nggak boleh kita min, nggak boleh minah, gitu. Kalau guru saya dulu ngajarinya begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa, dan seterusnya. Itu setiap hurufnya harus terdengar. Jangan ada yang enggak terdengar, terucap, jangan. Hilang satu huruf, hilang 10 kebaikan. Ya, itu. Ini hadis yang menerangkan tentang keutamaan berzikir, dan membaca Al-Quran adalah termasuk zikir yang utama juga selain la ilaha illallah. Ya, udah. Berikutnya masih ada lagi hadis yang lain. Wa an Uqbah. Ini tadi hadis yang barusan dibacakan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di hadis nomor 2910 dan sahih derajatnya, dan juga dalam Sahih Jami'us Shahir, ya, ada di sana ditulis. Kemudian hadis berikutnya, wa an Uqbah bin Amir, dan dari sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau. Qala, sahabat Uqbah bin Amir berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah keluar. Siapa yang keluar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari mana? Dari rumahnya. Rumah beliau itu pintunya kalau keluar masuk ke masjid. Keluar pintu itu masuk ke masjid sudah. Wa nahnu fis suffah, dan kami waktu itu berada di emperan masjid itu. Kami berada di
emper masjid ini, biasanya bapak-bapak keluar dari masjid ini berada di emperan situ ngobrol tapi. Ya toh? Iya, aku dengar kok. Udah aku kasih tahu bolak-balik kok nggak paham-paham dia nih orang-orang ini ya. Duduk diam gimana sih? Duduk bertahan gitu loh. Ngobrolnya enak kalau sudah keluar dari sini. Kalau sudah ampih pengajiannya, sholatnya itu loh. Astagfirullah, masih kalah sama ibu-ibu itu. Ibu-ibu bertahan di masjid. Ya, Masya Allah. Bapak-bapak ini sudah banyak dosanya. Ya, masih kurang beramalnya pula. Jangan begitulah ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah SAW pernah pada suatu hari keluar dari rumahnya, lalu kami waktu itu berada di emper masjid di Suffah. Ya, Suffah. Ya, emperan masjid itulah. Faqala, lalu beliau bersabda kepada para sahabatnya yang sedang kumpul itu tadi. Ayyukum, siapa di antara kalian yang yuhibbu, dia suka, dia senang, ayyaghdua, bahwa dia berpagi hari, kulla yaumin, setiap harinya, ila Budhan, menuju ke Budhan nama tempat, au ilal akik, atau pergi ke al akik. Waktu itu ini dua tempat untuk berjual beli, pasar lah katakanlah begitu. Siapa di antara kalian yang setiap pagi ya pergi ke pasar Budhan atau pasar Akik sana, kalau di sini ya pasar subuh sana atau pasar apa namanya ini? Sejumput ya. Fayati, lalu dia datang minhu darinya, dia datang dari pasar itu, bina kota ini dengan membawa hasil jual beli berupa 2 ekor unta kaumaini yang gemuk-gemuk. 2 sapi, kalau di sini nggak ada unta. Perbandingannya sapi. Ayo siapa di antara kalian yang mau setiap pagi pergi ke pasar, pulang bawa keuntungan yang bisa untuk membeli 2 ekor sapi. Sapi larang Pak, mahal. Berapa satunya sekarang Pak? Ada yang 21, ada yang 20 juta, ada yang 25, ada yang 27, ada yang 30 juta. Kalau pas sapinya presiden biasanya yang 2 ton itu, yang ratusan juta. Ya. Siapa di antara kalian yang mau tiap pagi pergi ke pasar, pulang bawa 2 ekor onta yang didapat itu tadi fi ghairi itsmin wala qati'atir rahimin, dengan tanpa berbuat dosa dan tanpa memutus silaturahmi. Karena kadang-kadang ada orang pergi cari uang, tapi dia dapat uang tadi melalui perbuatan atau pekerjaan yang berdosa. Jual narkoba misalnya 1 kilogram. Berapa itu 1 kilogram narkoba itu? Banyak itu Pak. Jual jenit. Nah, terus apa lagi? Jual pokoknya yang hasilnya banyak tapi dengan cara berbuat dosa. Ini bukan, pulang dapat keuntungan, bisa seperti mendapatkan 2 ekor onta atau 2 ekor sapi lah kalau di sini. Ya, mau bisa untuk membeli 2 ekor sapi, tapi tanpa melakukan dosa dan tanpa memutus silaturahmi. Tidak karena merampas punya orang, bukan. Fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhibbu dzalika, kami semua suka yang seperti itu ya Rasulullah. Kami semua mau ya Rasulullah, tiap pagi dapat uang sejumlah, bisa untuk membeli 2 ekor sapi, mau ya Rasulullah. Bayangan mereka itu duit Pak. Ya ini namanya orang miskin kok. Orang-orang sahabat-sahabat Nabi yang setia, yang rajin ngaji di tempat Nabi, rajin ke masjid. Setiap kali Nabi ngajarin amalan-amalan, mengajarkan agama, mereka selalu hadir. Itu kebanyakannya orang-orang miskin. Karena mereka gak punya kerjaan. Makanya ketika diberitahu oleh Rasulullah begitu, mereka oh iya kami suka itu ya Rasulullah. Ternyata Rasul berkata begini, bersabda, afala yaghdu ahadukum, adakah kenapa tidak berpagi hari seseorang di antara kalian? Kenapa seseorang di antara kalian tidak mau berpagi hari, di pagi hari?
ilal masjidi menuju ke masjid, fayak lama lalu dia mengetahui, maksudnya mencari ilmu. Kenapa di antara kalian tidak mau datang ke masjid mencari ilmu supaya dia mengetahui ilmu dari Allah dan dari Rasul ini? Atau ya yaqra'a dia membaca ayataini min kitabillah. 2 ayat saja dari kitab Allah Azza wa Jal yang maha gagah dan maha besar, yang maha gagah perkasa dan maha agung. Ya, kenapa seseorang di antara kalian tidak mau pergi ke masjid lalu dia belajar atau dia membaca 2 ayat saja dari kitab Al-Qur'an ini yang khairul lahu itu lebih baik bagi dia minna kota ini daripada mendapatkan 2 ekor unta. Bayangkan Pak, membaca 2 ayat Quran saja nilai pahalanya itu kalau diuangkan sama seperti mendapatkan jumlah uang untuk membeli 2 ekor unta atau 2 ekor sapi, gampangnya begitu. Wasalasun dan 3, maksudnya 3 ayat, kalau kamu baca 3 ayat, khairul lahu itu lebih baik lebih baik bagi seseorang di antara kalian, lebih baik bagi dia min salasin. Ya, 3 ayat yang dia baca itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang dia dapat. Wa arbaun dan 4 ayat yang dia baca dari Al-Qur'an ini khairul lahu itu lebih baik bagi dia min arba daripada 4 unta yang dia dapat dari pasar itu tadi. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan dari bilangan-bilangannya dari unta-unta tadi. Jadi semakin banyak ayat Quran yang kita baca setiap pagi Pak, setiap habis subuh. Mungkin dengan cara pengajian begini ini dibacakan Al-Quran, saudara menyimak, atau habis sholat subuh tadi keluar ke MPL itu tapi baca Al-Quran di situ kayak Mas apa ini? Mulyadi, mana Mulyadi? Mas Mulyadi mana? Oh di luar. Ya. Kalau di luar tuh boleh, tapi baca Al-Quran 2 ayat saja. Asal bacanya benar loh ya. Aku belum pernah dengar bacanya Mulyadi itu udah betul apa belum pernah aku koreksi itu. Ya mudah-mudahan benar. Karena kalau kita baca Al-Quran itu jangan asal baca, harus bujur-bujur, benar-benar betul-betul benar bacaannya ya, jangan salah-salah. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, keutamaan berzikir atau membaca Al-Quran ini lebih baik daripada mendapatkan berapapun ekor unta ya. 1 ayat seperti dapat 1 ekor unta, 2 ayat seperti dapat 2 ekor unta, 3 ayat seperti dapat 3 ekor unta, 4 ayat seperti dapat 4 ayat, dan seterusnya. Sebanyak jumlah bilangan ayat yang dia baca setiap pagi ba'da subuh begini, itu lebih baik daripada mendapatkan sejumlah ayat yang dia baca bilangannya tapi berupa unta. Lebih baik daripada mendapatkan sejumlah unta itu tadi. Kemudian ada lagi waqala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan berikutnya. Ini masih keutamaan berzikir ya Bapak Ibu sekalian, belum masuk kepada materi pokoknya yaitu zikirnya apa saja ya. Beliau mengatakan man qa'ada, barang siapa duduk maq'adan di tempat duduk. Barang siapa duduk di tempat duduk. Barang siapa duduk di suatu tempat duduk, sampai duduk di Pak Musta duduk di sana, Pak Wahid duduk di sini, Pak Agan duduk di situ, Pak siapa di sana? Pak Amir duduk di sana, ya. Siapa yang duduk di suatu tempat duduk lam yadhkurillah fihi, dia tidak menyebut nama Allah padanya, kanat alaihi, jadilah atas dia minallahi, dari Allah, tiratun, putus. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita mau duduk saja, bismillah itu baca bismillah. Jangan lupa. Mau duduk bismillahirrahmanirrahim. Sering kali kita lupa kan? Lupa saya sering kan? Iya udah ngaku aja sudah. Sering lupa mau duduk, udah selesai, aku mau duduk di mana? Aku bersandar sana. Punggungku sakit kalau sudah gini terus, ya sudah bersandar. Udah tua-tua tuh biasanya nyamannya tuh bersandar. Kalau duduk yang benar tuh tegak gini tulang punggungnya, sehingga ketika kita tua enggak membungkuk. Tuh. Ya.
Jadi siapa yang duduk di satu tempat duduk dia tidak menyebut nama Allah di tempat itu, jadilah baginya itu penyesalan, juga bisa diartikan hasratan, penyesalan di hadapan Allah nanti. Wa manit toja'a, dan barang siapa berbaring madja'an di tempat baring, lam yadhkurillah, dia tidak menyebut nama Allah fihi padanya, pada tempat itu. Jadi mau tidur itu kita baca bismillah juga. Kita mau tidur tuh merebahkan badan di tempat tidur itu, aku mau guring sebentar lah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah setumat dia langsung guring itu Pak. Kalau aku udah bau bantal, udah kena bantal nih Pak, aduh sudah bau matum meledak nggak bangun aku. Jadi saudara sekalian, siapa yang berbaring di satu tempat baringan tidak menyebut nama Allah padanya, tidak mengucapkan bismillah, kanat alaihi minallahi tiratun, jadilah baginya dari Allah satu penyesalan. Ya, ini hadis keduanya ini sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4856 dan Sahih Al-Jami' ya di ini juz 5 halaman 342. Ya, berikutnya masih ada lagi apa enggak? Ada lagi. Wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah duduk sekelompok orang, suatu kaum, sekelompok orang majlisan di suatu majlis. Tidaklah duduk, tidaklah melakukan perbuatan duduk di suatu majlis taklim, majlis ilmu, yang lam yadhkurullaha fihi, mereka tidak menyebut nama Allah padanya, walam yusallu ala nabiyihim, dan tidak berselawat kepada nabi mereka. Jadi duduk, yang kalau kita duduk di suatu majlis taklim, majlis ilmu, si pembicara harus menyebut nama Allah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma shalli ala Muhammad, pokoknya berselawat kepada Nabi. Siapa yang duduk di satu majlis lalu tidak menyebut nama Allah dan tidak berselawat kepada Nabi mereka, illa kecuali ya, tidaklah duduk suatu sekumpulan orang di suatu tempat duduk atau di suatu majlis yang mereka tidak menyebut nama Allah padanya dan tidak berselawat kepada Nabi mereka, illa kecuali kana alaihim, ada atau jadilah atas mereka tiratan, penyesalan. Fa in syaa, maka jika Allah menghendaki, adzabahum, Allah bisa mengazab mereka. Wa in syaa, dan jika Allah menghendaki, ghafara lahum, Allah mau mengampuni mereka. Jadi seharusnya menurut hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ini, di hadis nomor 3380, dan dari sini derajatnya sahih. Jadi kita mau duduk itu di suatu majelis harus menyebut nama Allah dan harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan zikir dan sekaligus selawat. Wa qala, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ma min qaumin, tidak ada dari sekumpulan orang, suatu kaum atau sekumpulan orang yang yakumuna, mereka berdiri, min majlisin, dari suatu majlis, dari suatu tempat duduk, la yadhkurunallah, mereka tidak menyebut nama Allah, fihi padanya, pada saat dia berdiri, illa kecuali qamu, dia berdiri, an misli jifati himarin, seperti bangkai himar. Ya, wa kana lahum hasratan, dan jadilah itu bagi mereka penyesalan. Jadi kita mau duduk itu baca bismillah, mau bangkit dari duduk baca alhamdulillah. Mau keluar selesai alhamdulillah, berdiri. Duduk, bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setiap pagi saya wakili sampean semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal itu diakhiri dengan Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita berdiri bareng-bareng. Saya sudah mewakili sampean semuanya. Ya, tapi lebih baik lagi masing-masing sampean juga mengucapkan alhamdulillah. Selesai sudah. Lawasan nih Pak Sugeng ini gitu. Ya, ini hadis yang meriwayatkan adalah
Abu Dawud di hadis nomor 4855, Imam Ahmad di hadis nomor 10680, dan kitab Sahihul Jami. Ya, masih ada lagi enggak? Kita lihat dulu, masih ada lagi enggak? Kalau sudah enggak ada berarti kita ke ini adalah pokok utama dari pelajaran kita. Kita mulai memasuk zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu apa saja dan bagaimana bunyi wiridnya atau bunyi zikirnya. Jangan kemana-mana, kita akan mulai lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami semuanya yang ada di masjid ini ya Allah, dan saudara kami yang berada di luar masjid sana ya Allah. Ampunilah dosa kami semuanya. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini ya Allah. Dalam urusan pekerjaan kami, mencari nafkah kami, mencari rezeki kami, menyekolahkan anak-anak kami, mencarikan pekerjaan untuk anak-anak kami, mencarikan jodoh untuk anak-anak kami. Mudahkanlah semuanya ya Allah. Mudahkanlah urusan dunia kami dan urusan akhirat kami. Ampunilah pula dosa dan kesalahan istri-istri kami, suami-suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami dan keturunan kami. Berilah mereka semuanya petunjuk. Jauhkanlah mereka dari kesyirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan mereka. Berilah mereka semua kemudahan dan keberuntungan dalam urusan jodoh mereka, rezeki mereka, sekolah mereka, pekerjaan mereka, kuliah mereka, rumah tangga mereka, dan urusan dunia serta urusan akhirat mereka ya Allah. Mudahkanlah kami dalam situasi ekonomi yang sulit ini ya Allah. Biarlah ekonomi ini sulit ya Allah, tapi Engkau bisa memberi kemudahan kepada kami. Paduka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Wahhab. Paduka bisa memberi kemudahan kepada kami semua ya Allah. Kami yakin kepada Engkau ya Allah, dan tolonglah kami. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.